Guys, semakin menegangkan di mana tim dari Megawati versus tim Jokowi dinilai saling serang, bahkan saling ingin menersangkakan satu sama lain. Jadi saya rasa akan terjadi dua kemungkinan antara terjadi puncak keruntuhan besar-besaran pada PDIP atau justru nama PDIP akan semakin membaik dan nama Pak Jokowi akan semakin memburuk. Nah, mari kita analisa kemungkinannya. Saya bongkar. Kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Ya, kalau Bung Noel tidak percaya, itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Oke, let's go. Kita lihat aja nanti. Masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Sebelumnya, Ibu Megawati menyebutkan tidak akan ada yang berani menangkap Hasto. Namun justru yang terjadi guys, Sekjen PDIP itu akan segera ditangkap ya sebelum 60 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yaitu atas keterkaitannya terhadap kasus Harun Masiku sejak tahun 2019. Seterusnya, dengar-dengar berita akan ada potensi Ibu Megawati terlibat dalam kasus itu guys. Namun dipastikan oleh PDIP sendiri Megawati tidak ada keterlibatannya. Apa yang terjadi kalau Ibu Megawati akan tersangka? Seperti Hasto guys. Namun semakin gempar setelah Hasto yang telah menjadi tersangka diberitakan akan segera membuka sejumlah skandal korupsi pada pejabat negara pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, bagaimana kemungkinan hal ini terjadi? Mari kita simak pembahasan berikut ini guys. Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Izin melaporkan Bu Mega. Siap. Kapan Bu Mega ke KPK Bu? Patut kata saya dengan tersangka. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ya, kita akan membicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten. Jangan hanya tebang pilih, jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat? Kemudian kasus-kasus korupsi yang lain, yang sesuai dengan fakta-fakta di pengadilan. Misalnya kasus yang tambang, yang menyebut Blok Medan, kemudian kasus private jet, di situ nilainya triliunan, miliaran, tapi tidak pernah diberantas, tidak pernah muncul ke publik. Tapi ini kasus yang bukan pejabat negara. Hasto Kristianto adalah Sekjen PDI Perjuangan. Dan ketika kita membaca alasan-alasan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK sangat menggelikan dan menjadi bahan tertahan publik. Poin pertama misalnya contohnya, saya sampaikan. Apa hubungannya penetapan apa yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK terkait kasus suap Harun Masiku dengan penempatan Harun Masiku sebagai orang Toraja sebagai caleg di Sumatera Selatan? Apakah nggak boleh? Kenapa yang disampaikan sebagai bukti? Bahasanya Ketua KPK itu adalah bukti. Ini kan menjadi bahan tertawan publik. Bahwa kita lihat, disitulah kami menganggap bahwa ini benar-benar kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberantasan korupsi, tapi benar-benar upaya melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Pemanggilan Megawati nanti rencana itu. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Kami menduga
Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya itu Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tentu latarnya tetap mesti kita perlihatkan, yaitu dendam Jokowi. Kita tahu sequences dari peristiwa-peristiwa perseteruan Pak Jokowi dan Ibu Mega itu, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran, Mega mempersoalkan banyak hal, dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dia besarkan itu ternyata adalah anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega, dan dia minta maaf. Saya minta maaf pada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Dan itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekjen PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan. Tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan
dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Waduh, piye iki Bu Mega? Tuh lihat Pak Hasto, sekjen Ibu itu loh Bu, udah jadi tersangka Bu. Ibu katanya mau datangin KPK kapan Bu? Langsung dong Bu di preskon biar kami jadwalkan. Tapi aku kaget dan sekaligus salut kawan-kawannya dengan partai PDIP karena sikapnya yang sangat solid. Gimana nggak gue bilang partai PDIP sangat solid dengan Pak Hasto? Karena pernyataan di dalam konversi PDIP itu sangat membela Pak Hasto. Ya kan dibilang ini politisasi lah. Padahal politisasi terhadap apa lagi? Pilkada udah selesai. Ya kan pilpres udah selesai. Terus Pak Hasto juga bukan gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR atau menteri kan bukan. Ya kan hanya rakyat biasa. Harusnya menurutku PDIP berjiwa kesatria untuk bilang menghormati keputusan KPK dalam menetapkan tersangka Pak Hasto, ya kan? Dan apa? Dan melakukan upaya hukum lainnya. Contohnya melakukan pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dibuat oleh KPK kepada Pak Hasto kader PDIP. Atau PDIP menyiapkan bukti-bukti ya nanti yang akan disuguhkan di persidangan yang kontra terhadap bukti-bukti dari KPK. Ya kan itu menurutku lebih berjiwa ataupun bersikap kesatria daripada seperti ini. Kesannya PDIP ya yang penting ini kader kita, ini sekjen kita bela mau benar mau salah. Nah ini nggak tepat kawan-kawan. Oh iya terakhir kawan-kawan, lupa aku. Jangan lupa kita ingat-ingatkan Bu Mega untuk datang ke KPK. Karena cepat atau lambat mungkin Pak Hasto akan ditahan ya kan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Jadi saya nyatakan di sini bahwa
Anies Baswedan, kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Nah guys, demikian ada dua potensi akan terjadi selama 2 bulan ke depan ini, semakin seru. Nah menurut teman-teman, apa kemungkinan yang akan terjadi? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terus buat teman-teman yang baru nemu dengan channel ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya.